Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Netizen Turki panik. Jayden Oosterwolde dibujuk gabung Timnas Indonesia. Mimpi main di Belanda makin jauh? Sadil Ramdhani akhirnya gabung Persib. Alasan sang ibu dan mimpi masa kecil yang bikin haru. Netizen Turki dibuat resah ketika kabar mengejutkan datang dari Istanbul. Bukan soal transfer atau rumor klub, melainkan tentang kedatangan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, ke negeri tersebut demi satu misi, membujuk Jayden Oosterwolde untuk segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Langkah serius ini jadi bukti bahwa PSSI benar-benar memasukkan nama Jayden ke dalam daftar prioritas naturalisasi, dan rupanya, situasi ini langsung mengundang berbagai reaksi keras dari publik sepak bola Turki. Dalam unggahan akun fanbase terpercaya klub Fenerbahce, 1907 Bros, Alex Pastoor dikabarkan melakukan pertemuan langsung dengan sang pemain. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde, tulis akun tersebut. Tujuan dari pertemuan itu tidak lain adalah membicarakan kemungkinan Jayden untuk membela Timnas Indonesia di masa mendatang. Sontak saja, informasi ini langsung viral dan memancing komentar pedas dari netizen Turki. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita, Turki? Tulis seorang netizen dengan nada panik. Lainnya menimpali, tidak bisakah kita melakukan ini sebagai orang Turki? Apakah dia akan bermain di sini selama 5 tahun? Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Jayden memang tengah menjadi sorotan berkat performanya yang solid di lini belakang Fenerbahce. Dengan usianya yang masih 23 tahun dan gaya main yang agresif namun terkontrol, ia dianggap punya prospek emas untuk masa depan tim nasional manapun. Namun, peluang Jayden membela timnas Turki sepertinya sangat tipis. Sesuai regulasi FIFA, pemain naturalisasi harus tinggal minimal 5 tahun berturut-turut di negara tersebut untuk bisa bermain secara sah. Dan Jayden yang baru pindah ke Fenerbahce pada 2023 jelas belum memenuhi syarat itu. Sementara di sisi lain, peluangnya untuk bergabung ke timnas Indonesia justru terlihat lebih realistis. Jayden Oosterwolde, yang lahir di Zwolle dan memiliki darah keturunan Belanda Suriname, memang belum pernah sekalipun mencatatkan caps bersama timnas Belanda. Inilah celah yang coba dimanfaatkan oleh PSSI. Di usia yang matang dan posisi yang sangat dibutuhkan timnas, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, Jayden bisa menjadi tambahan penting dalam skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Kelvin Verdong sudah cukup mengunci posisi bek kiri, maka Jayden bisa diplot sebagai bek tengah cepat atau bahkan alternatif di lini tengah. Fleksibilitas inilah yang menjadi daya tarik utama dari sang pemain. Dengan fisik mumpuni dan pengalaman bermain di level Eropa, Jayden diyakini bisa membawa kualitas Eropa ke pertahanan Garuda yang masih butuh figur kokoh di jantung pertahanan. Namun, sejauh ini Jayden masih belum memberikan sinyal positif soal ketertarikan membela merah putih. Meski belum dipanggil timnas Belanda, ia belum sepenuhnya menutup mimpi membela skuad di Oranje, yang diisi nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, dan Denzel Dumfries. Persaingan ketat itu tentu menjadi hambatan tersendiri, apalagi nama Jayden belum masuk radar pelatih utama Belanda untuk turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan serius bagi PSSI. Mereka tak ingin hanya menjadi cadangan pilihan dari para pemain diaspora, tapi juga tetap menjaga komunikasi intens dan serius agar Jayden merasa dihargai. Apalagi, dengan kedatangan langsung dari Alex Pastoor, pendekatan personal yang dilakukan PSSI menunjukkan bahwa keinginan merekrut Jayden bukan sekadar formalitas. Secara tak langsung, kedatangan Pastoor juga memberikan tekanan psikologis kepada Jayden. Apakah ia akan bertahan dengan impiannya membela Belanda, yang hingga kini belum juga datang panggilan? Atau justru memilih Indonesia, negara yang secara serius menginginkannya dan siap memberinya tempat utama di tim nasional? Satu hal yang pasti, jika Jayden memutuskan untuk menerima tawaran dari Indonesia, ini akan menjadi langkah besar bagi sepak bola nasional. Tidak hanya menambah kedalaman skuad, tapi juga memperkuat lini belakang dengan pemain yang terbiasa menghadapi striker-striker top Eropa. Di tengah polemik dan tarik ulur ini, Jayden Oosterwolde kini menjadi nama paling panas di bursa naturalisasi. Pilihannya akan menentukan arah karir dan identitasnya di masa depan. Indonesia sudah mengulurkan tangan, Turki mulai melirik, dan Belanda masih diam.
Bola kini ada di kaki Jaiden. Akankah dia memilih darah atau impian? Sadil Ramdhani akhirnya gabung Persib. Alasan sang ibu dan mimpi masa kecil yang bikin haru. Sadil Ramdhani akhirnya resmi bergabung dengan Persib Bandung, klub yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari layar televisi di masa kecilnya. Momen ini terasa emosional dan penuh makna, karena bukan cuma soal kepindahan klub biasa, tapi tentang mimpi masa kecil yang akhirnya jadi nyata, dibungkus dengan restu penuh dari orang yang paling ia cintai, sang ibu. Dalam video pengumuman yang dirilis manajemen Persib pada Rabu, 12 Juni 2025, Sadil terlihat mengenakan jersey Maung Bandung untuk pertama kalinya. Rasa bangga dan senyum bahagia tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Pemain yang sebelumnya merumput bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia ini kini pulang ke tanah air dan akan memperkuat Persib Bandung setidaknya hingga tahun 2027. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak selama 2 musim, dengan opsi perpanjangan jika performanya memuaskan. Tapi apa yang membuat Sadil begitu mantap meninggalkan kenyamanan bermain di luar negeri? Dalam wawancara resminya, Sadil mengungkap bahwa keputusan ini bukan semata karena faktor profesional. Ada unsur emosional yang sangat dalam, restu ibunya. Semua karena restu dari ibu saya, ujar Sadil. Ibu langsung memberikan keputusan saya untuk bergabung dengan Persib. Apalagi ibu juga sudah senang dengan Persib sebelumnya. Sebab Persib memang tim yang sangat besar di Indonesia. Jadi keputusan saya sangat bulat untuk berada di sini. Tak hanya restu keluarga, ternyata Sadil juga menyimpan kenangan mendalam tentang Persib sejak kecil. Ia mengaku bahwa saat masih tinggal di kampung halaman, ia dan teman-temannya sering menonton pertandingan Persib di televisi. Sosok seperti Bang Atep jadi idola masa kecilnya. Dulu, saya dan teman-teman di kampung halaman melihat Persib itu tim yang sangat besar. Kami hanya melihat pemain-pemain besar seperti Bang Atep lewat tayangan Liga Indonesia di TV. Jadi, satu kebanggaan untuk saya bisa berada di Persib sekarang, tutur Sadil. Dari sisi teknis, kehadiran Sadil menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Klub yang baru saja menjuarai Liga 1 musim 2024-2025 itu tampaknya tak ingin berpuas diri. Trofi BRI Liga 1 yang sempat diarak keliling Bandung dan dipamerkan di Gedung Sate sebagai simbol kejayaan Jawa Barat kini jadi motivasi baru untuk mempertahankan dominasi musim depan. Sadil dikenal sebagai winger cepat, lincah, dan punya insting mencetak gol serta memberi assist yang luar biasa. Selama membela Sabah FC, ia mencatatkan 88 pertandingan, 22 gol, dan 30 assist. Catatan impresif yang menunjukkan betapa konsistennya ia bermain di level tertinggi. Tak heran jika ia menjadi pemain inti di klub Malaysia tersebut. Namun Sadil bukan pemain asing bagi Liga 1. Sebelum petualangannya ke Malaysia, ia pernah memperkuat Persela Lamongan dan Bayangkara FC. Pengalaman bermain di dalam dan luar negeri menjadikan Sadil sebagai paket lengkap. Pemain muda yang matang, cepat, kreatif, dan punya mentalitas pemenang. Bagi Persib, mendatangkan Sadil tak hanya memperkuat sektor sayap, tetapi juga menambah kedalaman skuad dengan pemain lokal berkualitas yang sudah kenyang pengalaman internasional. Dan bagi Sadil sendiri, Persib bukan cuma klub, tapi panggung besar untuk melanjutkan mimpi-mimpinya, termasuk membuktikan bahwa ia layak menjadi andalan timnas di level yang lebih tinggi lagi. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa Persib Bandung kini semakin menjadi destinasi favorit para pemain top nasional. Setelah menjuarai liga dan memperkuat infrastruktur, kini mereka aktif merekrut pemain dengan kombinasi prestasi dan nilai emosional yang kuat bagi supporter. Publik Bandung pun menyambut Sadil dengan antusias. Media sosial Persib dibanjiri komentar dukungan dan kebanggaan dari bobotoh. Banyak yang menyebut bahwa Sadil adalah potongan terakhir dari puzzle ideal Maung Bandung musim ini. Kini tinggal bagaimana Sadil membayar kepercayaan itu. Bermain di klub besar seperti Persib bukan hal sepele. Tekanan supporter, ekspektasi tinggi, dan ambisi mempertahankan gelar akan jadi ujian berat. Tapi jika melihat tekadnya, mimpi masa kecil yang ia bawa, dan restu sang ibu yang menyertainya, Sadil tampaknya siap mengukir sejarah baru bersama Maung Bandung. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.